Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pola pikir berbeda. Sejak awal kemunculan tahun 2002, perjalanan karier Inul Daratista melesat bak meteor. Lagu-lagunya diputar mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga pusat perbelanjaan. Penggemarnya tersebar ke berbagai kalangan, mulai dari pekerja kasar, pembantu rumah tangga, maupun ibu-ibu, bahkan karyawan. Pedagang kaki lima seolah tidak mau kehilangan momen emas ini. CD bajakan Inul dijual begitu bebas di pinggir jalan. Secara finansial, hal itu tentu merugikan Inul karena ia bakal kehilangan potensi pemasukan. Namun, Inul seolah mempersilahkan hal itu untuk diteruskan. Inul sadar penggemarnya kebanyakan kelas bawah. Selama itu bisa membuatnya terkenal, baginya bukan masalah. Tahun 2012, lalu muncul penyanyi Korea bernama Psy yang begitu fenomenal dengan lagunya Gangnam Style. Di puncak ketenaran Psy, ada sebuah restoran Korea di Los Angeles, Amerika Serikat yang mencoba mengambil keuntungan. Pemilik restoran tersebut menggunakan nama Gangnam Style sebagai nama restorannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Psy. Alih-alih menuntut rumah makan yang dianggap aji mumpung mendompleng ketenarannya, Psy justru berkata, "Saya tidak peduli dengan hal itu. Karena saya tahu ia atau pendiri restoran berasal dari lingkungan di mana tindakan peniruan dianggap sebagai bentuk penghargaan sehingga layak ditiru." Inul dan Psy ternyata memiliki pola pikir berbeda dari kebanyakan orang. Sebagai buku manajemen berjudul Whatever You Think, Think the Opposite, karangan Paul Arden, menjadi referensi yang banyak digunakan oleh institut bisnis di seluruh dunia, sebab menawarkan pemikiran. Apapun yang sedang Anda pikirkan, cobalah untuk berpikir dari sisi yang berlawanan. Gagasan seperti ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk konteks manajemen dan bisnis semata, tetapi juga untuk semua konteks kehidupan. Saat kita dikritik, mengapa tidak terlintas dalam pikiran kita? Tuhan mungkin sedang membentuk karakter saya lewat ini. Ketika di tempat kerja, kita diperlakukan tidak pantas oleh pimpinan. Mengapa tidak coba berkata pada diri sendiri, "Suatu hari menjadi bos, saya tidak akan memperlakukan anggota seperti yang saya alami hari ini." Saat doa kita belum dijawab, mari kita mencoba berpikir positif. Mungkin Tuhan ingin saya lebih bersabar dan tetap bertekun di dalam doa. Semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini, bagaimanapun pahitnya, sesungguhnya hanyalah kumpulan peristiwa netral. Kembali kepada kita untuk memaknainya. Ketika kita melihatnya sebagai peristiwa buruk dan menyakitkan, maka demikianlah ia terjadi. Namun, jika kita melihatnya sebagai peristiwa yang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita, kita bisa menjalaninya dengan sejahtera. Semua kembali kepada sudut pandang
dan cara kita merespon. Semua yang datang dari Tuhan adalah baik. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua peristiwa yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidupku, yang berguna untuk membuat hidupku menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.